kesiapan dari teman sejawat yang akan melaksanakan kegiatan observasi ataupun yang akan melaksanakan kegiatan supervisi akademis. Adapun kegiatan pra-observasi adalah sebagai berikut. Selamat siang Ibu Tari. Yang juga Bunga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu Tari sedang sibuk nggak sekarang? Lumayan. Kan sedang banyak kegiatan ya Bu ya, menjelang pengkotaan gitu. Kemudian juga ada beberapa Ini saya mengganggu tidak ini? insya Allah sudah mulai. Ibu Tari, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya akan melaksanakan seperti akademis pada saat Ibu Tari mengajar. Ya. Untuk itu, sekarang saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dulu untuk mengetahui kesiapan ya yang sudah Ibu buat dalam kegiatan supervisi besok. Kita nanti ngobrol santai saja, nggak usah tegang ya. Kita saling sharing saja ya. Nantinya saya akan melihat bagaimana kesiapan Ibu Tari dalam mengajar besok ketika akan disupervisi akademik. Baik. Kemudian Ibu Tari, setelah nanti kita berbincang-bincang saling ngobrol ini, kira-kira harapan apa yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita saat ini? Apa ya mungkin beberapa pengalaman yang tidak saya dapatkan dari obrolan ini mungkin melalui bulan yang tentunya sudah banyak pengalamannya di berbagai bidang, entah itu pembelajaran dan lain-lain, bisa saya aplikasikan juga di dalam terutama di dalam kegiatan KBM nantinya. Iya, nanti saling sharing ya, Ya. melihat berbagai pengalaman yang ada di diri saya, kemudian mungkin bisa saling bertukar pendapat ya. Oke, kira-kira Ibu Tari siapnya untuk supervisi akademik kapan? Insya Allah segera ya Bu ya. Ya, Saya mau menyelesaikan beberapa perangkat dulu dan lain-lain. kira-kira besok? Insya Allah Oh iya, besok Ya. saya akan mensupervisi Ibu ya. Nah, ketika Ibu itu mau disupervisi akademik, materinya apa? Saya berkaitan dengan puisi rakyat, terutama elemen menulis ya Bu Oh, ya, iya. tentang berkreasi dengan puisi rakyat, khususnya membuat pantun. Berarti besok akan mengajar membuat pantun ya? Ya, besok membuat Ya, pantun. sekarang itu sedang musim pantun ya. Ketika para pejabat atau petinggi negara itu mau menyampaikan materi atau memberikan sambutan, itu selalu berpantun dulu ya. Jadi nanti murid-murid kita juga harus bisa ya. Iya, Jadi betul. jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalah dengan para pejabat ya. Iya. Betul sekali. Siapa tahu jadi pejabat. Iya, jadi sudah apa dulu pantunnya ya, betul. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Tari? Jadi besok itu saya melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat berkreasi, membuat pantun dengan media peristiwa bergambar di dalam aplikasi Oh, Canva. luar biasa, keren ya. Berarti Bu Tari sudah menerapkan pembelajaran dengan teknologi ya. Ya, betul. Tipek Pembelajaran ya. ya, kekinian ya. Murid sudah dikenalkan dengan aplikasi Canva ya. Kira-kira ketika Ibu nanti mengajarkan pantun itu apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama materi sudah pasti ya Yes, bulan ya, yes. mengulas materi. Kemudian nanti berkaitan dengan perangkat itu sudah pasti. Kemudian media, model, kemudian metode dan teknik dalam penyampaiannya. Iya. Banyak ya Bu Tari ya? Iya. Iya. Ketika Ibu menyampaikan pantun itu kira-kira ada kesulitan tidak Ibu? Itu sudah pasti ya Bu ya, Iya. kan daya tangkap anak juga beda-beda. Ketika saya memberikan materi pantun, ada yang sudah mudeng, ada yang belum. Iya. Nah itu berarti tergantung bagaimana cara guru memberikan Nah, pemahaman gitu. iya. Kemudian setelah itu ketika mereka paham entah dari unsur bahasa dan lain-lain, mungkin dalam menerapkannya ketika membuat pantun mereka bingung memilih kalimat atau kata yang cocok, karena kan pantun sudah pasti terikat dengan beberapa syarat dan Bu ya, ciri-cirinya karena puisi lama, Iya. jadi tidak seperti puisi modern. Nah pasti anak-anak bingung Iya. dalam menerapkan ciri-ciri itu memilih kalimat atau bahasa yang Yang sesuai. sesuai, iya. Kemudian berkaitan dengan aplikasi Canva yang digunakan sudah pasti, karena mereka kan
baru mungkin di SD tidak pernah ya Bu ya. Nah, sekarang di Baru kelas di 7 SMP ini ya. ya mereka dikenalkan. Nah, harapannya sih mudah-mudahan karena mereka lebih pintar teknologi, jadi apa ya, ketika saya memberikan pengetahuan itu, materi itu, anak-anak bisa cepatlah menangkap. Iya, strateginya luar biasa ya, keren sekali. Lah, kira-kira kalau anak itu kesulitan menentukan kalimat ataupun penggunaan Canva, strategi yang paling jitu yang akan Ibu terapkan itu bagaimana? Ya itu Bu, kan saya di dalam perangkat itu tujuan pembelajarannya saya sudah menerapkan media peristiwa bergambar. Jadi melalui contoh konkret, harapan saya anak-anak itu tidak hanya berangan-angan ya Bu ya. Kalau berangan-angan kan pasti mereka mikirnya lama. Nah, ketika ada peristiwa bergambar, itu kan berarti ada contoh konkret ya Bu Wulan ya, sehingga anak, oh iya begini ya, oh harusnya begini ya, seperti itu. Media itu sebagai strategi untuk mengurai kesulitan anak ya. Betul. Berarti ibaratnya itu medianya sebagai pancingan supaya anak itu mampu menciptakan suatu kalimat dalam pantun yang sesuai dengan kriteria yang ada di pantun. Betul sekali. Kira-kira bantuan apa yang akan Ibu lakukan untuk anak ketika anak itu tadi sudah memperhatikan media bergambar tadi, kok masih sulit juga? Berarti ya penanganan, mungkin kan saya per kelompok ya Bulan ya. Berarti saya harus membimbing mereka per kelompok. Kemudian kesulitan bagi yang mana saya tanyakan ke mereka. Ketika mereka misal kesulitan memilih bahasa dan lain-lain, nah itu berarti PR untuk saya ya Bu ya. Tentunya saya harus membimbing lebih ekstra di kelompok tersebut. Ya. Mungkin dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang gambar nanti yang akan saya tampilkan. Iya. Betul ya, luar biasa sekali ya bantuannya. Kemudian Ibu kan tadi sudah menyampaikan, Ibu Tari ya, bahwa untuk menyampaikan materi pantun Ibu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, media, kemudian apalagi tadi metode, strategi ya, yang kira-kira itu anak mampu memahami dengan cepat. Apakah sudah siap semua atau ada yang masih perlu dilengkapi? Ini masih persiapannya, proses ya Bu Wulan ya. Masih kurang sedikit, nanti saya perbaiki. Insya Allah besok bisa digunakan untuk pembelajaran. Berarti akan segera ya? Iya, segera. Ya, akan segera. Oke. Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu bisa mengajak siapa supaya Ibu itu nanti dalam pembelajaran itu lebih sempurna, lebih lancar gitu, lebih maksimal dalam pembelajarannya. Mungkin ketika membuat itu persiapan untuk perangkat, media dan lain-lain, ketika saya masih kurang mantap ya misalnya Bu ya, saya bisa bertukar pikiran, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tentunya satu rumpun. Jadi beliau kan juga ngajar, nah saya juga ngajar, kira-kira yang cocok apa, nanti kendalanya apa, itu bisa didiskusikan, saling diskusi dalam sharing pengalaman ya. Tentunya semakin banyak masukan, semakin menambah perbendaharaan materi kita ya. Itu bisa menjadikan solusi ketika kita kesulitan dalam penyampaian materi. Ibu Tari, kira-kira apa saja yang bisa saya bantu ya? Kan tujuan dari supervisi akademik itu adalah meningkatkan kompetensi pembelajaran ya. Nah, dari supervisi yang akan saya lakukan itu kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Tari? Mungkin itu ya Bu ya, lebih ke bagaimana pembelajaran itu menjadikan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan KSE itu apa ya Bu ya? Emosional itu, kompetensi sosial emosional itu. Kemudian ada kenapa dengan KSE Ibu Tari? Karena kan ketika kita mengajar itu berbeda ekspektasi dengan realita ya Bu ya. Ketika di dalam ekspektasi, wah nanti aku mau mengajarkan anak-anak gini supaya hasilnya seperti ini, tapi nyatanya tidak sesuai karena pemahaman mereka beda-beda. Kemudian juga selain itu mereka kan kelas 7, peralihan dari SD ya bulan ya. SD kan mereka belum semandiri, ya kan masih apa-apa guru, orang tua. Nah, di sini mereka mungkin
kalau kelas 7 itu lebih banyak ngobrolnya, kemudian pemahaman atau pekerjaan mereka kadang ditunda. Nah, itu kadang membuat kita emosi kan, apalagi bukan 1-2 anak ya bulan ya, dari 32 anak yang ngobrol berapa anak. Nah, itu berkaitan, kadang saya juga greget, kenapa seperti itu gitu loh. Berarti Ibu Tari ingin supaya sosial emosinya terkontrol gitu ya, supaya mampu mengendalikan supaya ketika ada seperti itu tidak langsung emosi tinggi, tapi harus bisa mengendalikan. Saya harus bisa memanajemen diri, bisa melaksanakan kesadaran sosial, kesadaran diri terkait dengan kondisi pembelajaran yang belum sesuai dengan KSE ya. Ada lagi Ibu mungkin terkait kompetensi apa lagi yang mungkin Ibu ingin capai? Itu Bu, sudah pasti yang harus dimiliki guru terkait dengan kompetensi pedagogik dan profesional. Itu mungkin masih banyak harus pengembangan juga ya bulan ya, belajar dari senior seperti Bulan dan rekan-rekan yang lain. Itu pengembangan profesional dan pedagogik sangat penting dalam kesuksesan pembelajaran ya, dan wajib guru harus memilikinya ya. Bagaimana guru itu harus mampu mengajar dengan kompetensi profesional dan pedagogik itu harus dimiliki oleh guru-guru. Ibu Tari, kira-kira dari permasalahan tadi di pembelajaran itu, strategi yang paling Ibu ingin capai supaya sesuai dengan kompetensi pedagogik dan profesional KSE itu, Ibu mau apa kira-kira? Strategi yang lain, apakah mungkin Ibu akan menyiapkan media yang bervariasi atau mengembangkan LKPD yang berdiferensi atau bagaimana? Kira-kira apa strateginya? Mungkin lebih ke media ya Bulan ya media kan tadi supaya sekarang kan zamannya teknologi ya Bulan ya, pemanfaatan TIPEK dalam pembelajaran seperti aplikasi Canva itu, kemudian perpaduan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bulan ya, karena kan tiap anak itu punya keahlian dan keinginan masing-masing, jadi sebagai guru juga tidak boleh memaksakan. Oke. Nah, Ibu Tari, ketika ada anak yang kan menggunakan Canva ya, kalau dia nggak punya HP, terus bagaimana solusinya? Yang pertama saya menerapkan pembelajaran kelompok dulu kan Bulan. Nah, itu bisa juga kan ketika mereka tidak nyambung dengan pembelajaran apa yang saya sampaikan, itu bisa diajarkan dengan tutor atau rekan sejawat. Jadi sebaya bukan sejawat sebaya. Nah, kemudian yang kedua mungkin dia bisa melihat HP yang sudah dipasang aplikasi Canva itu bersama dengan teman satu kelompoknya. Jadi memanfaatkan itu. Strateginya bagus sekali ya, tutor sebaya. Baik, luar biasa sekali ya. Apa yang disampaikan Bu Tari ini secara praobservasi sudah sangat lengkap. Ibu Tari, kita tadi sudah bincang-bincang panjang lebar ya. Kemudian dari hasil bincang-bincang itu apa yang bisa Ibu dapatkan? Yang pasti tentang tadi ada beberapa hal yang saya belum begitu paham ya dari Bulan. Nah, itu tentang pembelajaran KSE itu tentang emosional itu. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki guru berkaitan dengan itu sudah pasti juga strateginya, dan sudah pasti dari perbincangan ini menambah pengetahuan untuk saya dan semangat lagi untuk saya supaya bisa menjadi guru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Dengan mengembangkan pembelajaran yang inovasi, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, karena kan sekarang era digital ya Bulan ya. Betul sekali ya. Berarti banyak ya manfaat yang kita dapatkan ya. Kemudian besok kita ketemu ya di supervisi akademik. Kemudian nanti setelah saya mengadakan supervisi akademik, kita nanti ketemu kembali, kita ngobrol-ngobrol kembali ya. Mungkin kita akan membahas apa saja yang sudah Ibu lakukan, apa saja yang belum, dan mungkin apa saja yang mau dikembangkan ya Bu Tari ya. Dan kendalanya. Kendalanya ya, kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pembelajaran untuk perbaikan ke depannya. Betul. Baik Bu Tari, terima kasih atas bincang-bincangnya ya. Kita ketemu besok dalam supervisi akademik. Sampai jumpa. Terima kasih Bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jaga bacaan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Alaina, Cinta, Nasya, Renata, dan apa saja yang perlu diperhatikan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi teks pantun ya, yang sudah seperti pertemuan sebelumnya Butari sampaikan. Coba dibuka materinya, teks pantunnya ya. Adakah yang masih ingat syarat apa saja ketika kalian mau membuat pantun? Ayo, ada yang ingat? Tadi apa? 5. Ya, 5 akhir berpola AB, AB. Ada lagi yang masih ingat? Bait, berapa bait? Berapa bait? Betul. 1 bait. Nah, baru 4 itu jumlah barisnya. Diingat-ingat lagi ya. Pelajaran teks pantun itu Utari sering menemui kalian kesulitan ketika membuat pantun. Kenapa sulit? Karena biasanya kalian kurang memadukan kebahasaan di rima akhir atau sajak ya, bunyi akhir. Ada dibaca yang keras suaranya, Afin, dibaca Fin. Tujuan pembelajaran melalui model program bahasa Learning atau PBL menggunakan media ilustrasi peristiwa bergambar dan kanva, peserta didik mampu menyajikan pantun sesuai struktur dan kaidah kebahasaan berbasis kebinekaan global dengan tepat. Lakukan hari ini yang pertama kita akan belajar menulis teks pantun yang baik dan benar. Yang kedua, membentuk kelompok seperti biasa heterogen ya. Dari tidak menunjuk si A si B, tapi silakan kalian berkelompok dengan teman yang kalian kehendaki ya. Kemudian yang ketiga, membuat teks pantun. Nanti Butari sajikan peristiwa bergambar. Kamu bisa mengambil pantun dari peristiwa tersebut. Kemudian memindahkan hasil teks tersebut ke dalam lembar yang sudah Butari sediakan. Nah, setelah itu kalian bisa memindahkannya dalam aplikasi Canva di HP. Kemudian setelah itu silakan kalian bekerja aktif dalam kelompok. Ada suaranya. Nah, apa Pak? Pantun adalah puisi Melayu lama yang populer di masyarakat. Pantun digunakan dalam berbagai acara seperti lamaran, pernikahan, dan sunatan. Pantun memiliki makna ucapan yang teratur, arahan yang mendidik dan kesantunan. Kadang hingga saat ini masih digunakan oleh banyak orang dengan baris ketiga. Kamu cari kosakata yang belakangnya nang, paham? Pantun dibaca. Siapa ya yang belum ya? Khairatus dibaca. Padi ditanam oleh para petani. Setiap hari mereka bekerja di ladang. Ayo belajar dengan tekun setiap hari untuk masa depan yang mendunia. Nah, coba di sini diperhatikan tadi berdasarkan ciri adalah jumlahnya 1 bait. Betul tidak? 1 bait. Nah, dalam 1 bait terdiri dari 4 baris. Kemudian baris ke-1 dan 2 adalah sambiran. Sama? Betul enggak? Itu sambiran. Jadi sambiran itu enggak ada kaitannya. Padi ditanam oleh para petani. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul tidak jumlah katanya antara 8 sampai 14. Kelompok ya, kelompoknya 4 sampai 5 anggota kelompok. Kemudian nanti kalian Butari sajikan teks bergambar melalui LKPJ dan silahkan kalian membuat pantun kemudian dipindahkan ke dalam aplikasi Canva.
Nah, coba sambil kalian lihat materi yang tadi ya tentang ciri-ciri. Lihat nggak? Tugasmu di sini adalah memahami peristiwa dan gambar yang telah Butari cantumkan di sini supaya mempermudah kalian dalam membuat pantun. Nah, caranya membuat pantun, kamu tulis temanya terlebih dahulu berdasarkan ilustrasi dan juga teks yang ada di dalam LKPJ ini. Paham? Misalnya ini tentang apa? Gotong royong. Berarti kamu membuat pantunnya tentang gotong royong. Temanya adalah gotong royong. Kemudian nasihat atau pesan moral apa? Nah, kemudian baru ke pantun. Paham? Kemudian diisi nama anggota, di bawahnya siapa saja. Kasih absen nggak apa-apa, biar jelas. Nah, kali oke atau apa terserah kamu. Terserah kamu. Temanya pesan moral itu berarti nilai yang terkandung dari teks ini apa yang kamu dapatkan. Misalkan tentang bekerja sama. Kalau bekerja sama, pekerjaan itu cuma selesai tidak? Nah, bisa. Lagi. Pesan moral itu berarti hal positif atau nilai yang terkandung ya di dalam teks itu apa? Ngarang dene. Ya, boleh. Aku ganti kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rambut Kuning. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Aulia. Perkenalkan, nama saya Saskia. Perkenalkan, nama saya Gita Nasadani. Perkenalkan, nama saya Widianto Esa Saputra. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang dibacakan. Belajar nomor 1, tema gotong royong, nasihat atau pesan moral agar pekerjaan cepat selesai. Pantun. Sore-sore memetik buah kedondong, semua disimpan di kulkas. Marilah kita semua bergotong royong agar pekerjaan segera tuntas. Ada yang kurang terdengar? Ya, Ya. Dikeraskan lagi suaranya, Win. Yang bagian pantun, Win. Sore memetik buah kedondong, semuanya disimpan di kulkas. Marilah kita semua bergotong royong agar pekerjaan segera tuntas. Baik, itu yang tema pertama. Asya. Nomor 2, belajar kelompok. Nasihat atau pesan moral. Belajar berdoa, mendapat orang lain dan menghormati orang lain. Pantun. Sepak bola tak boleh musuh. Biar kuat minumlah jamu. Meski sekolah terletak jauh, tetap semangat menyimpan ilmu. Oke, bagus. Ya, si ulangi kan? Beneran coba. Nah, kenapa tulisannya dibuat warna putih? Kenapa nggak warna lain biar tulisannya lebih jelas? nah, kenapa tulisannya menggunakan pilihan itu pindah di enter ke bawahnya. Jadi bawahnya bukan semuanya, tapi semuanya. Nah, berarti itu kekurangannya, betul? Kenapa S-nya jadi masuk ke atas, bukan buah kedondong tapi kedondong? Salah. Boleh itu adalah LKPD dikumpulkan, kemudian kursinya dibalik, kita menghadap ke depan, ya. Menghadap ke depan, melihat ke layar depan. Silakan dikumpulkan akses latihan soal yang sudah Butari share di grup kelas kita, ya. Di situ ada yang pertama penilaian diri dan antar teman, yang kedua latihan soal terkait dengan pengetahuan kalian. Masuk kesimpulan karena waktunya sudah hampir selesai. Yang berani menyimpulkan kegiatan pada
pada hari ini silakan maju ke depan. Lihat ini. Pak Teratul tadi belajar apa? Belajar cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan, kemudian melalui teks pantun. Jadi, setelah kamu belajar teks pantun melalui LKPD ini lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah karena di sini sudah ada ilustrasi gambar juga ceritanya. Jadi mengarang pantunnya lebih mudah, betul? Kemudian setelah ini selesai kamu kegiatannya apa? Memasukkan Memasukkan ke dalam? Canva. Iya, bisa menggunakan aplikasi Canva? Bisa. Sudah selesai kah? Belum. Nanti diselesaikan terus dimasukkan ke grup kelas ya. Yang Fatih Fatul dapatkan silakan dibacakan biar teman-temannya juga ingat ya. Apa tadi materinya apa saja? Materi tadi tentang ciri-ciri Dalam ciri-ciri pantun. ya. Terus dalam ciri-ciri Dalam pantun ciri-ciri pantun, pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Baris 1 dan 2 merupakan sambiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi. 5 akhirnya berpola-pola. A, B, A, B. kita membuat pantun melalui aplikasi Canva. Sebelum masuk aplikasi Canva, kita membuat di dalam lembar kerja terlebih dahulu. Nah, kalau kemarin kita tanpa contoh ya, tanpa peristiwa, tanpa gambar, tadi kita membuatnya dengan teks juga dengan cerita yang ada gambarnya. Nah, dari sini kamu menentukan tema. Jadi lebih mudah, istilahnya ada rambu-rambunya ya ketika mau mengarang. Kemudian ada pesan moral dan yang terakhir kamu tinggal membuat pantun sesuai dengan ciri kebahasaan pantun. Ya lebih mudah dengan teks bergambar, ada peristiwanya. Jadi kamu bisa menentukan dan bisa mengetahui tema yang cocok, kemudian memilih diksi atau pilihan kata yang sesuai. Kira-kira ada kesulitan? Tidak. Senang belajar Canva juga pantun? Senang. Menambah pengalaman? Ya, betul. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silahkan boleh berkemas-kemas ya. Silakan kamu belajar ya, belajar menggunakan beberapa sumber buku ya yang sudah kita biasa gunakan ya. Ada 2 buku paket atau modul yang sering kita gunakan plus tambahan catatan yang sudah Butari berikan kepada kalian ya. Itu dipelajari karena pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan asesmen sumatif bab puisi rakyat. Jadi bukan hanya pantun saja, mulai dari Burinda kemudian syair silakan dipelajari ya. Karena minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian atau biasa disebut apa, asesmen sumatif. Kan yang pertama di situ ada bagaimana, dibaca bersama-sama. Bagaimana saat ini sebelum memulai pembelajaran. Bagaimana perasaannya sebelum memulai pembelajaran? Malas, antusias, atau lelah? Antusias. Antusias itu semangat ya. Ada yang merasa lelah? Ada yang merasa bosan? Bosan. Kenapa bosan? Coba. Kemudian yang kedua, sebelum kita melaksanakan kegiatan menulis teks pantun, boleh berkemas-kemas, handphonenya dimasukkan, jangan sampai lupa. Ya, disimpan yang baik biar nggak hilang. Pulang berdoa terlebih dahulu supaya selamat sampai tujuan. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap, gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, izinkan saya mengadakan percakapan coaching pasca observasi setelah kemarin telah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Berikut adalah percakapan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Tri Lestari, Guru Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 1 Kandeman, Batang, Jawa Tengah. Selamat siang Ibu Tari. Selamat siang Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Wulan. Terus perasaannya siang ini bagaimana? Lumayan capek. Oh iya, capek sekali ya. Iya, Iya betul. betul. Rangkaian aktivitas guru di akhir semester itu biasanya luar biasa ya. Tapi harus tetap Iya, semangat. tetap semangat ya. Ibu Tari, Iya. pertemuan kita siang hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan kemarin waktu saya melaksanakan observasi ya. Nah, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kita akan bincang-bincang sedikit ya terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Tari laksanakan kemarin ya. Ya, kira-kira dari bincang-bincang kita itu siang hari ini Ibu Tari ingin mendapatkan apa? Tentunya saya ingin mendapatkan refleksi dari hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin ya Bu Wulan ya, tentang kekurangan, kelebihannya, kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Oh iya, ya betul sekali Ibu Tari ya. Ketika Ibu Tari kemarin sudah melaksanakan pembelajaran, pastilah ingin mendapatkan umpan baliknya ya, Betul, bagaimana umpan pembelajarannya. Iya baik. Kira-kira Bu Tari kemarin ketika sudah melaksanakan pembelajaran, apakah semuanya itu sudah terlaksana semua atau bagaimana kemarin itu? Kalau saya lihat di perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, saya sudah melaksanakan sesuai sintak pembelajaran Bu. Oke. Sintaknya kemarin PJBL ya? Bukan PBL. Oh PBL, Ya. problem based learning ya. Ya, problem based Oke learning. ya. Dari pembelajaran kemarin yang menurut Ibu Tari sudah laksanakan sesuai dengan rencana, kira-kira hal-hal apa saja yang membuat Ibu Tari merasa puas? Yang jelas satu, saya sudah melaksanakan sintak sesuai dengan pembelajaran PBL. Ya. Kemudian yang kedua, media yang saya gunakan itu efektif sehingga memudahkan peserta didik dalam menangkap materi, memahami materi yang saya Ya. berikan. PBL itu berarti pembelajaran yang berkaitan dengan masalah ya Ibu Tari ya. Kemudian PBL juga merupakan pembelajaran yang inovatif ya, yang menyebabkan anak itu aktif dalam Iya, belajar. betul. Oke, terus medianya juga kemarin menarik sekali ya, yang digunakan kemarin medianya apa? Canva sama peristiwa bergambar. Oh iya, peristiwa bergambar dan Canva ya. Iya. Kemarin anak sangat antusias kelihatannya ya ketika mereka belajar terkait dengan membuat pantun ya, membuat pantun kemudian dipancing dari peristiwa bergambar Iya, ya. betul. Oke, berarti yang membuat Ibu Tari puas itu ada dua. Yang pertama itu adalah ketika bisa mengajar dengan sesuai sintak PBL. Yang kedua itu Ibu bisa menyajikan pembelajaran dengan media yang inovatif ya. Iya, betul. Dan media itu sangat membuat anak aktif. Iya. Ya, oke. Kemudian kalau ada yang Ibu Tari merasa puas kemarin terkait dengan media dan model pembelajaran, sekarang hal-hal apa yang menyebabkan Bu Tari itu merasa kurang puas dari pembelajaran yang kemarin? Kurang puasnya itu satu, mungkin kalau yang berkaitan dengan anak sendiri ya Bulan ya, kan sebelum memulai biasanya saya mengulas materi. Nah, untuk memahamkan peserta didik ya, tetapi ada beberapa mungkin karena yang namanya siswa kan berbagai karakter ya Bulan ya, mungkin mereka lebih kesulitan dalam menentukan tema. Ada yang masih merasa sulit. Iya. Jadi kita harus ekstra memberikan pemahaman, dipancing dulu dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya itu masih terbawa suasana itu Bulan ketika anak itu yang berkaitan dengan emosional, ketika anak itu kurang antusias, kan seharusnya saya lebih antusias supaya memancing mereka. Tapi kadang saya masih mungkin lelah juga ya Bulan aktivitas
Tapi itu bukan alasan, yang jelas ingin memperbaiki Iya. itulah Bu Wulan Baik. berkaitan dengan KSE ya. Iya, betul. Berarti ada dua hal juga yang menyebabkan Ibu Tari juga merasa belum puas terkait dengan pembelajaran kemarin. Yang pertama terkait dengan penentuan tema. Memang susah Bu Tari ya. Iya. Ketika kita mau menentukan tema itu lebih susah daripada tujuan pembelajaran sendiri ya. Kemarin tujuan pembelajarannya apa? Kemarin kita menulis pantun ya, Oh, iya. lebih ke menulis pantun menggunakan model PBL dan media Canva serta Iya. peristiwa bergambar. Ternyata dari rangkaian materi itu kesulitan anak malah menentukan temanya ya, Iya. bukan membuat pantunnya Bukan membuat ya. pantunnya. Iya, itu berarti harus ekstra guru memberikan pendampingan dan memperkuat teori ya supaya anak itu Betul. mampu menentukan tema. Luar biasa sekali. Kemudian dari rangkaian pembelajaran kemarin tuh apakah ketercapaian kompetensi studi dia atau murid terlihat? Terlihat Bu Wulan Iya. dari aktivitas mereka ketika berkelompok heterogen seperti itu, mereka lebih aktif. Kemudian dengan tutor sebaya kan ada yang mungkin HP-nya terkendala tidak bisa menginstal Canva, ada temannya yang sudah menginstal. Jadi ketika berkelompok bisa saling bertukar ilmu pengetahuan juga, kemudian diajarkan, dan setelah itu mungkin lebih ke penggunaan Canva-nya ya Bu Wulan ya. Di situ anak-anak justru lebih antusias, kemudian juga mereka lebih berkreasi ya melalui aplikasi Canva itu karena memanfaatkan teknologi, jadi tidak bosan di kelas ceramah dan lain-lain. Betul. Intinya itu dengan bekerja kelompok, kemudian adanya tutor sebaya Iya. menyebabkan pembelajaran jadi berhasil ya. Iya. Teman yang agak pandai mengajari teman yang mungkin Kurang. kesulitan Iya. atau kekurangan. Bagus sekali ya, itu bisa diterapkan di semua pembelajaran selain bahasa Betul. Indonesia ya, selain materi pantun juga ya, Iya, mungkin banyak. materi-materi Teks prosedur ya, itu juga bisa. dan lain sebagainya ya. Intinya ketika ada murid yang menguasai bisa membantu murid yang di bawahnya, itu luar biasa sekali. Nah sekarang dari sisi ibu sendiri, tadi kan kesulitan dari siswa atau murid, sekarang dari ibu sendiri, ibu ada kesulitannya tidak? Yaitu Bu, Atau kekurangannya? mungkin lebih ke apa ya, penguasaan KSE Oh saya iya, ya. betul ya. Saya masih belum begitu apa ya Bu Wulan ya, seperti dalam pembelajaran itu kadang kalau anak-anak yang ribut atau apa saya ikut sebel, ikut gemes sendiri. Iya. Kemudian ketika anak itu lemas, kadang saya kurang memberikan energi Iya, atau apa. Nah, betul. dari situ mungkin saya merasa, loh sepertinya saya sudah semangat, tapi ternyata kok anak-anak belum antusias. Kadang merasa bersalah juga Bu Wulan. Tapi ketika anak-anak antusias, di situ pasti ada kebanggaan Iya, tersendiri. menyebabkan semangat ya. Iya, Betul betul. ya, berarti Ibu Tari masih merasa kompetensi sosial emosionalnya belum stabil Iya, ya. belum stabil. Belum stabil karena belum bisa mengelola emosi sehingga terbawa dalam pembelajaran Iya, gitu ya. Suasana pembelajarannya jadi mungkin kurang semangat gitu ya Iya. Ibu Tari ya. Oke, kalau itu adalah suatu kendala dari Ibu Tari, kira-kira Ibu Tari punya ide apa ya supaya mampu menstabilkan emosi ibu ketika melihat suasana pembelajaran atau kondisi anak yang menyebabkan ibu itu jadi agak emosi gitu. Mungkin dengan memberikan pendahuluan ya bulan di bagian persepsi motivasi Iya. seperti itu, mungkin bisa menampilkan beberapa, atau kita bisa nyanyi bersama, karaoke iya, bersama betul. seperti Iya, itu Bu seringan Wulan. ya. Kan ini kan juga kadang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya Bu Wulan ya. Mungkin mengenangkan peserta didik di zaman dia dulu SD, lagu-lagu nasional dan lain-lain. Nah, itu mungkin lebih antusias. Kemudian bisa memberikan semacam musik untuk relaksasi. Iya. Itu bermanfaat buat peserta didik juga buat saya. Setuju, itu ketika ibu itu mau menampilkan pembelajaran diselingi dengan musik-musik, apalagi musik instrumental ya. Betul. Musik instrumental itu akan membangkitkan daya imajinasi, ketenangan murid, Ya, sehingga betul. tadinya yang muridnya itu mungkin emosional itu belum terkontrol, termasuk Bu Tari juga, Iya, betul. jadi tenang. Jadi yang utama itu apa Bu? Fokus ya. Dengan adanya musik instrumental itu menjadikan Seperti guru, relax iya, gitu. relax, fokus, dan mungkin dengan musik itu menjadikan suasana
tidak tegang ya, Bu, ya. lebih tenang. Nah, Jadi itu. diskusinya lebih nyaman mungkin Ya, seperti betul. Itu bagus sekali. Ibu Tari, kira-kira untuk dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional Ibu Tari itu, kira-kira Ibu mau mengajak atau mau minta bantuan atau berkolaborasi dengan siapa kira-kira? Yang pasti mungkin ke rekan sejawat Iya. ya Bu Wulan ya, yang dirasa sudah mampu lah. Iya. Ketika kita kan pasti mengadakan mungkin pengamatan pembelajaran ketika lewat, wah kok kelasnya Bu ini gini-gini lah. Iya. Mungkin dari situ ya Bu ya kita bisa tanya-tanya, dan mungkin dengan Bu Wulan juga yang sudah senior lah dan Iya. sudah paham tentang kemampuan apa itu KSE Iya, ya Bu Wulan KSE. ya. Nah, mungkin bisa membantu. Oke ya, berarti nanti Bu Tari akan menjalin kolaborasi dengan teman sejawat atau mungkin teman serumpun ya, Iya, betul. untuk bersharing, Iya. berbagi pengalaman bagaimana menciptakan pembelajaran yang sosial emosional itu terkontrol gitu ya, sehingga pembelajaran akan lebih semangat, akan lebih berhasil ya. Betul sekali Bu Tari ya, apalagi sekarang ya, kalau sekarang itu model pembelajarannya itu kita harus berpihak pada murid ya. Betul. Jangan dikit-dikit murid dimarahi, dikit-dikit Iya. murid dimarahi, itu jangan, tapi kita harus memperhatikan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian juga yang paling penting, pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid juga. Kita jangan menyamakan murid satu dengan yang lainnya karena mereka memiliki kompetensi yang berbeda. Luar biasa sekali. Jadi Bu Tari pastinya kedepannya akan lebih meningkatkan pembelajaran dengan keterampilan kompetensi KSE yang lebih bagus ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih Bu Tari, bincang-bincang kita terkait dengan refleksi pembelajaran untuk kedepannya. Nah, selain tentang KSE, kira-kira Ibu Tari mau menyampaikan apa terkait dengan umpan balik pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Kemarin mungkin sebagai seorang guru ya Iya. Bu Wulan tentunya harus mempunyai kompetensi juga, terus kita juga harus berinovasi Iya, supaya betul. dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak membosankan. Iya, betul. Kemudian juga bukan berpusat pada guru. Nah. Kalau guru kan mungkin kita hanya menurut kita, Iya, menurut kita, iya. tapi kita harus melihat kemampuan kondisi peserta didik Iya. juga, supaya pembelajaran itu apa yang kita berikan memberikan manfaat dan pemahaman mereka, bukan hanya tentang ilmu pengetahuan tapi juga tentang kehidupan sehari-hari. Iya, Itu lebih betul. bermakna menurut saya Iya, Bu Wulan. betul, karena tujuan dari pendidikan ini adalah menuntun anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidupnya ya, yang setinggi-tingginya. Tentunya tidak hanya di sekolah ya, Iya. di rumah pun, di masyarakat pun akan seperti itu. Semoga apa yang diharapkan Ibu Tari tercapai ya. Amin. Terima kasih atas bincang-bincangnya siang ini. Semoga Bu Tari lebih sukses ya. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka.